Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa pula para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini termasuk menjadi umatnya beliau sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rutinan sholawat di Jumat Kliwon ini, alhamdulillah kita bertepatan di tanggal 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti 5 hari lagi kita memasuki puncaknya kelahiran kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat dalam arti sejarah perjuangan dakwahnya Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam berdakwah menegakkan agama Islam, maka kita mempelajari maulid atau memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita berusaha meneladani kebaikan-kebaikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah Kanjeng Nabi itu apa saja, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti walaupun sedikit, karena sunnah Kanjeng Nabi patah ya. Sunnah Kanjeng Nabi banyak, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kalau kita kerjakan semua sunnah-sunnah Kanjeng Nabi kata banyak pahalanya. Dari mau tidur disunahkan berwudu dulu. Kanjeng Nabi kalau mau tidur wudu dulu. Sunnah Kanjeng Nabi wudu dulu. Setelah wudu kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, baca Al-Baqarah sampai akhir ya ayat kursi, kemudian ditutup akhir Al-Baqarah, kemudian baca doa sebelum tidur dan seterusnya.
Bangun tidur ya disunahkan kita doa bangun tidur, gitu kan ya. Doa bangun tidur, terus lepas pakaian mau mandi baca doa lagi, ya masuk kamar mandi baca doa dan seterusnya. Kalau kita kerjakan sunnah-sunnah Rasul itu banyak sekali ya kita dapatkan, pahalanya banyak. Maka alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ini perlu bersyukur kita, karena banyak umat-umat terdahulu pengen menjadi umat Kanjeng Nabi, banyak. Ya, maka kita alhamdulillah bersyukur dihidupkan oleh Allah di zaman-zamane Nabi kita Nabi Muhammad SAW, atau menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah As-Sabat ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu memberi kabar gembira. Kabar gembiranya bagaimana? Kalau kamu mengikuti saya, kamu bahasa kita kan, kamu akan bahagia. Kalau mengikuti Kanjeng Nabi ya pastinya mengikuti aturannya Gusti Allah. Karena Kanjeng Nabi itu tingkah laku ya tingkah laku Al-Quran, bahkan akhlaknya ya akhlak Al-Quran. Al-Quran itu ya firmannya Gusti Allah, ucapan Gusti Allah, firmannya bahasa kita itu ucapan Gusti Allah. Kanjeng Nabi tingkah laku itu ya tingkah laku ucapannya kan Gusti Allah. Maka kalau mengikuti Kanjeng Nabi pasti insya Allah bahagia di dunia maupun di akhirat. Khususnya di akhirat, mungkin bisa jadi di dunia tidak bahagia, tapi disiapkan ning Gusti Allah bahagia di akhirat. Atau bisa jadi di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah ini ya contohnya Pak Haji Amsori di dunia alhamdulillah bahagia. Ya semoga di akhiratnya juga bahagia juga bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua berharap. Makanya setiap doa kita doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunia baik, ning akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, terbebas dari siksa api neraka. Ini yang kita inginkan, ning dunia baik, ning akhirat baik, ning akhirat terbebas dari siksa api neraka. Kalau terbebas dari siksa api neraka ya pasti masuk surga. Karena di akhirat cuma dua, kalau nggak neraka surga. Terbebas siksa api neraka ya sudah otomatis masuk surga. Maka terus kita lakukan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kembali lagi ke tugas Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu memberikan kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Umatku, namun bahasa kita kan, kamu pengen bahagia enggak? Pengen Kanjeng Nabi, ya wis ikut saya. Ikut saya sholat, kamu sholat. Saya zakat, kamu zakat. Saya haji, kamu haji, dan seterusnya. Rukun Islam ini kerjakan semua, rukun iman kita imani semua. Nah ini yang akan menjadikan bahagia. Kemudian memberi peringatan bagaimana? Kamu kalau judi akan seperti ini, kamu kalau nyolong, mencuri akan seperti ini, diberi peringatan. Kamu kalau meninggalkan sholat akan dihukum seperti ini, dan diberi peringatan.
Ya, maka ada ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah mendekati zina, ini suatu peringatan. Dan seterusnya. Peringatan tidak boleh judi, tidak boleh minuman keras, kemudian tidak boleh mubadzir dan seterusnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah saudara setan. Maka kita ketika makan jangan sampai mubadzir. Ketika minum ya jangan sampai mubadzir. Mubadzir itu bagaimana? Menyia-nyiakan. Ya, jangan sampai menyia-nyiakan kita. Makan secukupnya, minum secukupnya dan yang lainnya. Selanjutnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Ya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Banyak manusia itu lalai dengan peringatan dan kabar gembira itu. Kadang kalau sudah urusan duniawi ya sudah, sholat ya ditabrak, nggak mau sholat. Yang penting saya kerja. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini sudah diperingatkan di sini. Kanjeng Nabi diutus oleh Gusti Allah memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada kita. Dan kita mengikuti Kanjeng Nabi, maka insya Allah akan bahagia. Dan kita melanggar aturan Kanjeng Nabi, ya akan diberi peringatan. Namun main bola kok perit kartu kuning, ya ada peringatan juga. Tidak boleh nyerampang kaki seperti itu. Ya kartu kuning, apalagi sampai nyerampang sletingnya dari belakang ya kartu merah dan seterusnya. Begitupun aturan-aturan Gusti Allah. Namun melanggar aturan ini ya ada hukumannya ini. Melanggar aturan ini ada hukumannya ini. Mencuri, potong tangan dan yang lainnya seperti itu. Kisos dan yang lainnya, ada hukum-hukum kisos dan yang lainnya. Ya. Kemudian sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah. Kanjeng Nabi berdakwah dengan akhlaknya, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Utsman Abu Bakar dalam bukunya Paradigma dan Epistemologi Pendidikan Islam memahami pengertian rahmat pada diri Rasul adalah ajaran tentang persamaan, persatuan dan kemuliaan umat manusia, hubungan sesama manusia, hubungan sesama pemeluk agama, dan hubungan antar agama. Itu Rasulullah ketika berdakwah. Jadi Rasulullah dakwah itu luar biasa karena belum banyak yang masuk Islam. Namun Rasulullah dakwahnya keras, ya pada Melayu kabeh. Bagaimana Rasulullah dakwah kepada orang kafir, dakwah kepada kaum Taif dan yang lainnya, dan yang Taif dilempari batu dan yang lainnya. Itu dakwahnya Rasulullah, tapi Rasulullah tak marah. Nah, bagaimana kita? Kita lebih enak, tidak ada tantangan. Dakwah kita bahkan ya dakwah mau balik-balik baik akhlak, ya balik-balik baik berkat dan yang lainnya. Itu beda banget pada zamannya dakwah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kalau dicaci maki, diludahi, dilempari batu dan yang lainnya. Nah, kita ini lebih enak, padahal secara duniawi lebih enak. Ya. Tinggal kita semangat mencari ilmunya, tinggal kita juga tidak ada tantangan. Zamannya Kanjeng Nabi zaman peperangan dan yang lainnya, kita tidak ada perang, tinggal semangat mencari ilmunya saja. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ini luar biasa Kanjeng Nabi.
Gusti Allah yang menciptakan saja bersolawat ning Kanjeng Nabi, malaikat pun bersolawat ning Kanjeng Nabi. Kemudian dilanjutkan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini maka kita selaku umat Kanjeng Nabi diberi kewajiban untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka status solawat ini wajib. Kalau kita sholat tidak maca solawat, maka sholatnya tidak sah. Maka solawat ini masuk kategori rukun sholat, rukun sholat. Maka ketika kita baca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah dan seterusnya, kemudian harus ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nggak ada kalimat sholawat, maka sholat tidak sah. Bikin luar biasanya sholawat. Begitupun di dalam adab berdoa. Ketika kita doa tidak disertakan sholawat ning Kanjeng Nabi, maka doa kita ngambang, tidak tembus langsung Gusti Allah. Namun jalur itu melalui sholawat, hamdalah, sholawat, kemudian baru doa. Silakan doa apa saja. Ini jalurnya seperti itu. Namun jalur sholawat ini dilewati, dia tidak tembus. Nah, ini luar biasanya status sholawat. Kemudian ayat selanjutnya ada lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya. Kemudian sallallahu alaihi ya Muhammad dan seterusnya. Ini ayat-ayat yang luar biasa. Maka kalau ada orang yang mengatakan sholawat, bid'ah dan yang lainnya, nggak usah ditulis. Coba catatkan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Namun di ayat ini saja tidak percaya, dan alhamdulillah ini bisa dikategorikan orang kafir. Satu ayat saja tidak mempercayai, maka orang tersebut bisa dikategorikan kafir. Maka Al-Quran itu tidak boleh pala pilih. Wah, ini nggak cocok, terus nggak usah dipakai. Nggak boleh. Al-Quran itu sudah final, ya. Tidak boleh diubah, tidak juga boleh dikurangi, tidak juga ditambahi, nggak boleh. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh juga dikurangi. Inilah Al-Quran, sudah sempurna. Maka wajib hukumnya kita mengimani semua ayat yang ada di Al-Quran 30 juz itu, walaupun bertentangan dengan akal pikiran kita. Ini nggak cocok. Contohnya tentang, misalkan tentang poligami. Ini ibu-ibu nggak cocok ini saudara. Kita poligami nggak cocok. Mesti yakini benar ya Allah, bahwa ilmu benar ya Allah, firman benar ya Allah. Tapi namun saya di poligami kok saya nggak kuat ya Allah. Mesti yakini bahwa ayat Al-Quran benar. Begitupun bab-bab tentang waris, misalkan waris ini wong lanang 2 kali lipat dari wong wadon, diyakini bahwa ayat itu benar. Ya, kenapa wong lanang itu lebih gede? Ya, wong lanang duwe kewajiban menafkahi istri dan anak-anak. Maka ketika berwaris lebih gede. Nah, ini yang harus kita yakini. Dan yang lainnya, perang dan lainnya. Oh, ini sudah nggak ada perperangan. Ayat perang ini harus dihapuskan. Ya nggak bisa. Al-Quran itu ya maksudnya tentang perang supaya kita ambil pelajaran. Bahwa ada perang Khandaq, perang Badar, perang ini dan yang lainnya. Ini kita ambil pelajaran. Bisa
baik itu kisahnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh sampai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja.